Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Aitri Consultant telah mengundang pada kesempatan pagi ini. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, lalu ini kita menyebutnya silaturahim digital, jadi kita masih bisa bertemu walau ada jarak memisahkan. Baik, begitu juga pada peserta yang telah meluangkan waktunya untuk ikut dalam sharing hari ini. Sedikit sih yang akan saya sharingkan karena selama ini mungkin beberapa orang pasien terutama kebingungan kenapa, gimana ini kita mau ke dokter gigi selama pandemik ini kok susah gitu, seperti itu. Mungkin itu yang akan saya sharingkan terutama untuk hari ini. Baik, slide Bu. Sebetulnya pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut itu tidak harus menunggu ada pandemik seperti ini. Itu dari sejak gigi kita ada di rongga mulut 2 gigi aja itu harus sudah dijaga kebersihan dan kesehatannya. Terutama sekarang dalam keadaan pandemik seperti ini, di mana susah untuk bertemu dokter gigi, sangat sedikit klinik yang buka. Jadi kita harus gimana? Pasien itu harus seperti apa? Nah, baik kita mulai dulu. Saya akan membahas sedikit mengenai coronavirus sendiri. Mungkin udah banyak ya literatur, banyak jurnal-jurnal, banyak di sosial media, Instagram segala macam sudah membahas mengenai coronavirus ini. Coronavirus ini adalah virusnya udah lama. Terutama pernah terjadi pada tahun sekitar 2003 di mana adanya Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, virus ini bisa ada di manusia, bisa ada juga di hewan. Baik, slide. Yang menyerang ke saluran nafas. Mangga Bu, slide-nya. Nah, COVID-19 ini apa? COVID-19 ini adalah virusnya sama, coronavirus, cuman hanya ini adalah virus baru, yaitu novel coronavirus dengan karena dia virus baru yang diketemukan pada akhir tahun 2009 menjadi disebut COVID-19, yaitu coronavirus disease 19. Diketemukannya pada tahun 2009 di Wuhan, Tiongkok. Baik, slide Bu. Nah, penyebarannya ini harus kita bahas sebentar ya, penyebarannya. Penyebarannya itu dari manusia ke manusia, terutama dari tetesan cairan yang biasa keluar kan dari rongga mulut, dari hidung, rongga mulut, dan yang dari orang yang terinfeksi. Jadi ada orang terinfeksi, kebetulan saat ini banyak sekali orang tanpa gejala, orang carrier, dia tidak menyadari kalau dirinya terinfeksi, lalu dia bersin, dia batuk, tanpa mengikuti etika batuk, tanpa mengikuti etika bersin, lalu setelah itu cairan dari rongga mulutnya tadi kita menyebutnya droplet jatuh dan tertinggal di permukaan atau di benda-benda di sekitar lingkungan kita. Nah, setelah itu ada orang lain yang menyentuh permukaan tersebut. Tanpa dia sadari, dia memegang mata, mulut, hidung, atau bisa jadi orang tersebut langsung ngobrol dengan orang yang terinfeksi tanpa kita tahu, bisa langsung terserang oleh virus coronavirus itu sendiri. Untuk itu sekarang pemerintah bukan hanya menyarankan, tapi mewajibkan untuk setiap orang memakai masker. Nah, ini gambaran dari coronavirus sendiri. Yang paling unik adalah diameternya sangat kecil. Diameternya itu 125 nanometer atau sama dengan 0,125 mikrometer atau sekitar 1/1000.000 meter. Jadi itu sangat kecil dan kita nggak tahu begitu orang itu bersin, dia mengeluarkan berapa banyak virus, kita tidak tahu. Jadi itulah yang unik dari
coronavirus ini karena dia diameternya sangat kecil. Nah, ini tadi kan virus itu bisa bertahan pada suatu permukaan benda. Ada di permukaan kaca, di gelas, permukaan kaca itu bertahan 4 hari, sangat lama. Di kertas 4 sampai 5 hari. Di plastik 5 hari. Di aluminium 2 sampai 8 jam. Di surgical gloves itu sarung tangan yang biasa kami gunakan, para dokter yang sering digunakan itu virusnya bisa bertahan 8 jam. Pada stainless steel atau besi sekitar 48 jam dan pada kayu itu sekitar 4 hari. Itulah mengapa kita harus rajin membersihkan, kita harus rajin mendesinfeksi semua permukaan yang kemungkinan sering disentuh oleh orang. Nah, ini kita masuk ke hubungan virus corona dan dokter gigi. Ini kita mulai masuk. Dokter gigi itu mempunyai resiko yang sangat tinggi untuk tertular virus corona ini. Kenapa? Karena kembali lagi tadi masyarakat disarankan untuk memakai masker untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, sedangkan dokter gigi malah disamperin itunya, rongga mulutnya malah disamperin. Jadi kan kita seperti menghadapi virus itu sendiri malah kita hadapi seperti itu. Makanya kami berpotensi sangat tinggi untuk tertular virus ini dan kami pun langsung ke droplet atau ke cairan dari rongga mulut pasien, yang mana ini dokter gigi ada di posisi tinggi ya untuk terpapar, dan sampai bulan April dikabarkan ada 6 dokter gigi yang meninggal karena terinfeksi dari COVID-19 ini. Baik, slide Bu. Nah, ini ruang kerja kami, lingkup kerja kami adalah di rongga mulut, yang mana banyak droplet, banyak cairan mulut dari pasien, entah itu pasiennya bebas dari virus atau enggak, kita kan tidak tahu. Nah, ini tindakan dokter gigi itu semuanya berhubungan dengan droplet yang ada di rongga mulut. Cairan droplet itu adalah cairan di rongga mulut. Lalu kita menggunakan alat-alat kedokteran gigi seperti bor, terus mesin scaler untuk membersihkan karang gigi. Lalu ada semprotan angin, itu semprotan angin atau semprotan air, dan juga ada yang untuk suction untuk menyaksian air liur dari pasien. Semua alat-alat di kedokteran gigi ini akan menimbulkan hal lain yang sangat berbahaya juga, yaitu adalah timbulnya aerosol. Aerosol ini partikel padat atau cair yang tertahan di partikel di udara. Jadi sama, ini ukurannya sangat kecil aerosol ini. Jadi semua tindakan dokter gigi yang menggunakan alat-alat kedokteran gigi tadi itu akan menimbulkan aerosol. Itulah makanya kami kalau bisa tidak menggunakan mesin-mesin kedokteran gigi, alat-alat dan mesin kedokteran gigi. Nah, untuk melindungi anggotanya, PBPDGI, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, membuat suatu pedoman pelayanan kedokteran gigi untuk kami selama pandemi COVID-19 ini. Itu agak nggak kelihatan ya. Untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Ini saya rangkum aja yang 4 slide. Nah, ini adalah pedoman pelayanan dokter gigi selama pandemi virus COVID-19. Apa aja sih yang harus kami lakukan selama virus COVID-19 ini? Karena pada dasarnya prinsip kami adalah kami memutus rantai penyebaran. Berarti kami jangan sampai dokternya yang tertular, apalagi nanti dokternya menularkan ke pasien selanjutnya. Itulah yang
prinsip protokol pedoman pelayanan dokter gigi selama pandemi ini. Jadi jangan sampai kami itu terinfeksi dan kemudian kami menginfeksi lagi ke pasien. Itu yang sangat tidak boleh dilakukan. Maka dari itu kami melakukan screening terhadap semua pasien. Screeningnya itu sekarang menjadi semakin ketat. Biasanya cuman sakit gigi udah berapa hari, udah minum obat atau belum, seperti itu. Kalau sekarang lebih detail lagi, apakah ada gejala batuk, pilek, sesak nafas, pernah bepergian kemana aja akhir-akhir ini. Jadi kita melakukan screening anamnesa yang lebih detail. Lalu apabila ada pasien baik dia terkonfirmasi virus COVID ataupun pasien itu pernah kontak atau pernah pergi keluar kota ke daerah yang menjadi zona merah, itu kita harus merujuk pasien tersebut. Nah, yang paling utama adalah kami harus menunda tindakan yang tanpa keluhan simptomatik. Jadi di sini kami harus enggak semua kasus bisa kami kerjakan, enggak semua kasus bisa kami rawat. Terutama adalah menunda tindakan yang tanpa keluhan simptomatik. Tanpa keluhan simptomatik yaitu misalnya ada lubang sedikit dan dia nggak sakit, tapi cuman kalau karena ada lubang sedikit itu jadi makanan masuk, itu bukan yang emergensi, jadi itu bisa ditunda dulu perawatannya. Lalu bersifat elektif. Bersifat elektif ini maksudnya jadi selama COVID-19 ini untuk beberapa klinik yang masih buka, untuk beberapa dokter gigi yang masih praktek, biasanya itu by appointment. By appointment sesuai perjanjian, jadi bisa mengatur tindakan. Karena selama pandemik ini sebisa mungkin tindakan di ruang praktek dilakukan cepat, desinfeksi dan sterilisasinya maksimal, dan alat perlindungan dirinya yang digunakan juga harus maksimal. Itulah yang disebut dengan bersifat elektif. Jadi kami mempersiapkan semua. Nah, lalu sebaiknya kami juga tidak menggunakan tindakannya tidak menggunakan bor, scaler, dan suction. Nah, sedangkan itu semua adalah kan kerjaan dokter gigi, terutama mesin bor itu. Kayaknya nggak mungkin gitu kalau dokter gigi nggak ngebor. Jadi fungsinya karena banyak kan bor itu, tapi sebisa mungkin kami itu tidak menggunakan alat-alat itu. Nah, untuk itu sebaiknya ditunda setiap tindakan. Nah, yang paling utama adalah sekarang kami harus menggunakan alat pelindung diri lengkap sekali pakai untuk satu pasien. Dalam satu pasien, begitu idealnya satu pasien itu selesai, kami ganti alat pelindung dirinya. Nah, selama pandemi ini rekomendasi APD yang digunakan adalah seperti ini. Ini APD level 3. Jadi 3 lapis, kita memakai baju di dalam ini 3 lapis, memakai Google, memakai hazmat, masker N95, kita menggunakan nurse cap, lalu ya udah ini di dalamnya ada beberapa 3 lapis, lalu kita harus pakai boot dan handscoon, sarung tangan, biasanya saya pakai dua sarung tangan, jadi 2 pasang ya, dan idealnya satu pasien ganti. Cuman itu kan kayaknya nggak mungkin. Kami juga memakai pakaian seperti ini. Saya pakai pakaian seperti ini di klinik Unisba, dan itu engap pisan. Bener-bener keringatan, engap, dan AC kan nggak boleh jalan. Karena itu akan menimbulkan aerosol juga. Jadi ya ini lumayan nggak nyaman, sangat tidak nyaman kami bekerja untuk memakai baju APD seperti ini. Oke, lanjut Bu.
Nah, ini menunda ke dokter gigi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, menunda ke dokter gigi kecuali keadaan darurat. Keadaan darurat adalah seperti ini, nyeri yang tidak tertahankan. Jadi klasifikasi lubang gigi itu ada 3, ada superficial, media, dan profunda. Apabila ada nyeri yang tidak tertahankan, itu berarti sudah profunda, sudah dalam, dan sudah kena ke saluran syaraf. Jadi itu sudah kena saluran syaraf, itu harus dilakukan perawatan saluran akar atau perawatan syaraf, endodontic treatment. Untuk nyeri yang sudah tidak tertahankan, bisa segera berkunjung ke dokter gigi. Biasanya dikasih obat dulu di lubang giginya. Lalu ini ada gusi bengkak akibat infeksi. Gusi bengkak akibat infeksi ini untuk beberapa pasien apabila ada gusi bengkak akibat infeksi atau biasa disebut abses, saya biasanya ngasih obat dulu, ngasih antibiotik dulu. Tapi kalau misalnya itu tidak berkurang, boleh ketemu mengunjungi klinik. Nanti kita lihat seperti apa lubangnya, apakah, tapi seminimal mungkin, sebisa mungkin kami tidak nggak ngebor, nggak dipakai dengan alat, enggak. Jadi tetap harus cuman dibersihin dulu lalu dimasukin obat. Lalu untuk perdarahan yang tidak terkontrol, contohnya misalnya sempat ada gigi goyang, nggak keburu ke dokter gigi, tiba-tiba lepas di rumah, lalu perdarahannya banyak sekali, mungkin karena ada kelainan sistemik, itu bisa untuk segera ke dokter gigi. Dan berikutnya adalah trauma pada gigi dan tulang wajah. Trauma itu ada benturan, ada patah, gigi patah, boleh gigi, apalagi untuk trauma yang sudah ke rahang, misalnya ada patah tulang rahang, itu harus segera mungkin itu harus ke IGD langsung ya, untuk ketemu dengan dokter spesialis bedah mulut. Untuk itu, karena sulit untuk ke dokter gigi, karena jujur sekarang saya udah nggak praktek. Saya sekarang udah nggak praktek di Unisba. Kita sudah nggak ada kontak langsung dengan pasien di klinik Unisba, dan saya di klinik di rumah itu sudah tutup, udah hampir 2 bulan, jadi saya tidak praktek. Jadi ya untuk itu Bapak Ibu sekalian yang ada di sharing hari ini, silakan melakukan perawatan kesehatan dan gigi dan mulutnya di rumah. Dijaga kesehatan gigi dan mulutnya di rumah. Ini ada poin-poinnya seperti biasa. Yang paling utama itu sikat gigi 2 kali sehari selama 2 menit dengan pasta gigi berfluoride, terutama malam sebelum tidur. Itu sudah cukup untuk menghindari dari sakit gigi. Lalu membersihkan dan mendisinfeksi sikat gigi dengan baik. Maksudnya di sini seperti ini. Apabila sikat gigi sudah digunakan, lalu dibersihkan. Nah, untuk sekarang mungkin biar lebih maksimal membersihkannya, bisa pakai air hangat, dibersihin dulu semuanya biar bakteri-bakteri yang tadi habis dipakai di sikat giginya hilang, mati, dibersihkan dulu, boleh pakai air hangat. Lalu setelah pakai air hangat boleh direndam, di desinfeksi, di layanan. Bisa di cairan yang mengandung povidone iodine atau cairan yang mengandung chlorhexidine gluconat. Itu ada di dalam obat kumur. Lalu yang ketiga adalah mengurangi konsumsi gula. Karena gula itu adalah makanan kesukaannya bakteri di dalam mulut. Bakteri yang buruk itu suka sekali dengan gula. Nah, untuk sela-sela gigi boleh menggunakan dental floss atau benang gigi. Kalau bisa jangan pakai tusuk gigi. Lalu gunakan, obat kumur antiseptik. Obat kumur antiseptik ini banyak di luaran, yang bisa digunakan adalah yang mengandung povidone iodine atau yang mengandung chlorhexidine gluconat. Tapi, ada tapinya, obat kumur ini sendiri jangan dipakai tiap hari dan terlalu sering. Boleh dipakai tiap hari, sehari 1 kali, paling ya setelah sikat gigi
ketika mau tidur itu boleh. Karena ini kan rasanya nggak enak dan kalau dalam pemakaian dalam jangka waktu yang lama ini akan merubah flora normal di dalam rongga mulut. Jadi apabila kalau saran saya sih obat kumur antiseptik itu dipakai apabila misalnya udah ada sakit-sakit linu-linu boleh pakai obat kumur antiseptik. Tapi kalau nggak ada keluhan mah nggak usah pakai obat kumur. Lalu yang keenam adalah mengunyah permen karet karena tapi yang rendah gula. Jadi kan kebantu ya kita ada kegiatan mengunyah walaupun mengunyah permen karet itu akan menambah produksi saliva dan menetralisir asam di rongga mulut. Tapi kalau sekarang mungkin lagi puasa ya nggak dulu ya, bukan sekarang mengunyah permen karetnya mungkin nanti. Lalu mengunyah, nah ya itu kita juga lagi puasa, dalam kondisi puasa itu kan kita tidak makan, jadi aliran saliva itu juga, aliran air liur juga produksinya sedikit, makanya untuk orang yang sudah punya lubang gigi atau ada yang infeksi radang gusi itu biasanya lebih terasa ketika bulan puasa karena yaitu produksi salivanya itu berkurang. Jadi efek membersihkan rongga mulutnya juga berkurang. Nah, bakterinya makinlah suka. Gitu. Mangga slide, Bu. Nah, ini kapan harus ke dokter gigi? Ya ini, bila sakitnya sudah tidak tertahankan. Nah, ini ada pembengkakan sampai ke wajah, leher, mulut, itu ada abses sebesar ini sampai ke ekstraoral, itu ada demam, itu harus segera ke IGD. Tadi yang sudah saya sampaikan ada trauma, fraktur gigi atau fraktur rahang itu juga harus segera ke IGD. Mangga Bu. Slide lagi Bu. Nah ini saya hanya mengingatkan kembali, mungkin ini mereview untuk mencegah penyebaran virus corona adalah tindakannya seperti ini, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, terutama ini cuci tangan, memakai sabun, jangan lupa 6 langkah cuci tangan, itu biar bersih sekali. Lalu menjaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, menggunakan masker. Nah ini harus menggunakan masker mulai sekarang. Minum air, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak segera ke fasilitas kesehatan dan tentu jangan lupa berdoa. Next slide Bu. Nah ini saya perlu sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita disarankan dan diwajibkan untuk memakai masker. Masker ini ada masker bedah dan N95. Juga ada yang sekarang disarankan adalah masker kain. Nah, untuk masker bedah dan N95 ini lebih baik digunakan untuk tenaga kesehatan. Sedangkan masker kain itu bagi masyarakat umum. Ini masker bedah, contoh masker bedah. Dan ini bukan N95, ini KN95. Untuk masker kain sendiri itu nggak bisa, maksudnya jangan dipakai seharian gitu maskernya, sehari dari pagi sampai sore, terus besoknya apalagi besoknya dipakai lagi, aduh itu nggak boleh banget. Itu masker kain hanya bisa dipakai selama 4 jam. Setelah masker kain ini dipakai pun harus segera dicuci setelah 4 jam, baiknya dicuci di air hangat, air panas dulu, direndam, lalu ditambahkan deterjen, direndam dulu selama beberapa menit, setelah itu dikucek sampai nggak ada kotorannya, lipstik seperti itu, bedak sampai nggak ada, itu baru dikucek, lalu dibilas di bawah air mengalir dan dikeringkan langsung di bawah sinar matahari, dan setelah kering baru disetrika dan bisa digunakan lagi. Untuk selanjutnya adalah kita harus tetap optimis bahwa corona ini bisa cepat berakhir berdasarkan
laporan saya jujur saya tidak mengikuti berapa jumlahnya sekarang, itu saya nggak ngikutin. Hanya kita harus yakin bahwa dengan kita stay at home itu bisa membantu, stay at home, social distancing itu bisa membantu untuk menghentikan penyebaran dari COVID-19 ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan tubuh, dan karena yang paling penting dari pandemik ini adalah imun kita itu harus baik, yaitu dengan melalui makan makanan sehat, olahraga, stay at home, social distancing, dan karena kita stay at home, lebih dekat dengan keluarga, bisa lebih khusyuk beribadah, mungkin itu akan meningkatkan sistem imun kita. Karena intinya itu, sistem imun kita itu harus baik. Dan sekarang ini banyak sekali orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala, dia nggak tahu kalau dia ternyata membawa virus itu, dia jalan-jalan kemana-mana. Nah itulah, selama imun kita baik, insya Allah kita akan terhindar dari virus-virus COVID-19 seperti itu. Baik, nah ini atur nuhun buat semua para peserta. Ini APD yang saya gunakan di klinik Unisba. Ini saya nggak pakai N95 karena waktu itu kita belum dapat N95-nya, jadi masih pakai masker bedah. Baik, demikian sedikit sharing dari saya. Mangga pemiaya anu bade didiskusikan dan ditaroskan, mangga. Terima kasih Bu Dokter pemaparannya. Ini penting banget ya Bu, berarti mensosialisasikan kepada masyarakat ya untuk meminimalkan datang ke dokter gigi jika tidak terlalu urgent mungkin ya. Karena kan tadi dijelaskan sama Bu Dokter, dokter gigi lebih beresiko terpapar virus ya Bu ya, karena berhubungan langsung dengan salah satu sumber penularan virus, itu salah satunya di droplet tadi itu ya Bu ya. Iya. Ya, jadi masyarakat itu kayaknya banyak yang belum tahu mungkin ya Bu, kalau harus karena kan banyak juga tuh yang maaf ya Bu yang pakai kawat, pengen perawatan kayak gitu juga kan, harus bahayanya kalau nggak terlalu urgent nggak usah ya datang ke dokter gigi gitu. Baik Bu, nih ada pertanyaan. Ibu. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Ujang Hidayatullah. Katanya, izin bertanya Bu, salah satu penularan virus COVID-19 melalui cairan yang keluar dari mulut, diantaranya dengan batuk. Pertanyaannya, cairan apa yang keluar tersebut yang dapat menularkan virus? Mohon penjelasan berdasarkan analisis medis tongga mulut. Yang kedua, solusi apa yang dapat minimalkan cairan tersebut? Mungkin Pak Ujangnya langsung menyampaikan pertanyaan aja ya Bu, atau langsung dijawab? Gimana Bu, tadi agak putus-putus Ibu Neng ininya. Oh gitu. Batuk. Pertama pertanyaannya adalah cairan apa yang keluar yang dapat menularkan, jadi maksud cairan yang keluar dari mulutnya itu cairan seperti apa gitu yang bisa menularkan virus. Kemudian meminta penjelasannya berdasarkan analisis medis tongga mulut. Ini pertanyaannya diborong. Kalau enggak mungkin ada Pak Ujang Hidayatullahnya untuk langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Ini ada. Udah ada Bu, ini pertanyaan cara apa yang ada ya Bu ya. Mohon penjelasan berdasarkan solusi apa yang dapat meminimal resiko cairan tersebut. Solusi ya. Oke. Ini langsung dijawab atau nunggu pertanyaan yang lain Bu? Mungkin biar nanti Enta
jawab dulu aja Ibu, nanti panjang sharingnya gitu. Baik, Bapak, cairan yang keluar dari rongga mulut itu kan namanya droplet. Droplet itu di dalam rongga mulut itu ada bakteri baik, ada bakteri tidak baik, dan sekarang juga ada lagi virus. Kenapa dia yang keluar dari mulut itu bisa menyebabkan infeksi? Itu bila pasiennya sudah terinfeksi, Pak. Jadi pasiennya itu, misalnya saya ada pasien nih, lalu pasien itu nggak tahu kalau dia itu sebagai orang tanpa gejala, dia carrier virus, dia membawa virus COVID-19, dia nggak tahu, lalu dia datang ke tempat praktek. Nah, cairannya, ya saya kerja pasien, ternyata beliau kan terinfeksi nih. Nah, cairan itulah yang dapat menyebabkan virusnya itu menginfeksi saya nanti, seperti itu Pak. Jadi bukan cairan mulut yang bisa keluar dari mulut itu yang bukan cairan yang seperti apa. Jadi tetap droplet, cuman droplet yang keluar dari pasien yang sudah punya membawa virus tersebut, seperti itu Pak. Nah, solusi apa yang dapat meminimal risiko cairan tersebut? Selain bukan hanya ketika di tempat praktek ya, misalnya lalu pasien itu keluar nggak pakai masker, dia ngobrol ketemu dengan tetangga, ketemu dengan teman-temannya, dia ngobrol nggak pakai masker, dia kan sudah terinfeksi. Nah, itu pun bisa menyebabkan penyebaran virus. Jadi cairan dari orang yang sudah terinfeksi gitu Pak. Nah, solusi untuk menguranginya yaitu dengan menggunakan masker seperti itu. Makanya sekarang pemerintah bukan hanya menyarankan, tapi mewajibkan untuk menggunakan masker. Mungkin gitu Pak. Yang dapat menularkan virus ya. Cairan yang keluar tersebut yang dapatnya menularkan virus itu adalah ya cairan dari orang yang memang sudah terinfeksi virus tersebut. Kalau orang yang tidak terinfeksi mah misalnya insya Allah saya nggak punya virus nih, nggak terinfeksi COVID-19. Lalu saya ngobrol karena saya tidak terinfeksi ya cairan mulut saya droplet itu ya insya Allah nggak akan menularkan COVID itu Pak, kecuali dari pasien yang sudah terinfeksi. Mangga Ibu, tanya lagi. Bu, ada lagi Bu, ini dari Aina Dewi. Sebelumnya ada Senjiati Bu, aduh gua kelewat. Senjiati Ahmada. Dokter, nama saya Fatia. Mau bertanya bagaimana cara supaya anak-anak rajin menggosok gigi. Tips, minta tipsnya nih buat anak-anak agar rajin menggosok gigi katanya. Bagaimana supaya anak-anak rajin menggosok gigi? Kalau saya, emang rada susah. Saya punya dua anak, dua kepribadian yang berbeda. Yang anak pertama sama-sama dari umur 6 bulan udah dibersihkan giginya, umur 1 tahun 2 tahun udah diajarin sikat gigi sendiri. Anak yang kedua susah. Nah gitu. Jadi ini kalau gimana sih supaya anak rajin menggosok gigi? Itu pinter-pinter ibunya aja, pinter-pinter ibunya atau orang yang ngejagain anaknya untuk memperkenalkan. Karena yang saya tahu pengalaman saya untuk anak yang pertama kenapa dia lancar, aman gitu sikat giginya mau sendiri, karena dia diperkenalkan dari awal. Sikat gigi ini karena kan pasta gigi untuk anak rasanya enak, jadi dikasih sedikit dan banyak, karena pasti untuk umur 1 tahun pasti itu disedot-sedot dulu. Itu untuk anak pertama seperti itu lancar. Untuk anak kedua susah. Kenapa? Karena dia ada trauma. Jadi ketika pernah sekali disikat gigi, ya agak keras mungkin, di situ dia trauma. Nah, jadi kalau menurut saya, gimana sih supaya anak rajin menggosok gigi? Ya pertama diperkenalkan dulu, lalu dibiasakan. Sekarang kan banyak di YouTube bisa dilihat anak-anak gimana sih harus
caranya menyikat gigi yang baik dan benar, pakai kartun, pakai media-media untuk contoh untuk cara menyikat gigi yang benar itu bisa diperkenalkan. Banyak Bu sekarang mah Bu, insya Allah terserah ini nama. Banyak kok contoh-contohnya seperti itu. Itu ya salah satu tipsnya, nanti mungkin bisa ini ya Bu ya, nanti langsung aja pendekatan aja, kepada anaknya mungkin. Ya, pendekatan ke anaknya, karena kan yang tahu anak sifatnya anak seperti apa kan orang tuanya mungkin ya, jadi ya pendekatannya mau seperti apa ya orang tuanya yang lebih tahu. Tapi berdasar pengalaman saya seperti itu. Jadi untuk anak ke-1 dan kedua karena memang beda ininya, jadi pendekatannya pun beda. Gitu. Iya Dok. Selanjutnya Dok, ini ada dari Sutraina Dewi. Dok, saya mau tanya, yang pakai kawat gigi bagaimana kontrolnya apabila ada bracket yang lepas? Oh mungkin untuk kontrol ini kali ya Dok ya? Kontrol orto. Kontrol orto itu baik. Sebenarnya ini dokter gigi juga. Memakai kawat gigi braces itu kontrolnya sebulan sekali. Tapi itu bisa apabila ada bracket yang lepas itu bisa kontrol ke dokternya langsung karena itu termasuk kepada emergency. Kenapa? Kalau bracketnya lepas nggak langsung kita tempel lagi, dia akan melukai mukosa bibir atau lidahnya itu bisa terlukai. Jadi itu bisa segera janji dengan dokter yang merawatnya. Apalagi untuk mungkin apabila yang lepas yang ujung ya, itu kan bisa nusuk-nusuk kawatnya. Jadi itu bisa ya gimana janjinya dengan penyesuaian appointment dengan dokter yang merawatnya. Berarti kalau ada bracket yang lepas itu udah termasuk urgensi ya Dok ya itu? Itu masuk ya. Karena itu nanti akan melukai rongga mukosanya yang lain, itu nanti bisa bengkak, bisa berdarah itu. Daripada makin parah, lebih baik segera janjian sama dokternya aja. Gitu. Oke. Selanjutnya Dok, ini ada dari Indiana Megarani. Ibu, saya Indi, mau bertanya, anak saya usia 6 tahun, giginya sekarang ada 2 yang goyang dan 2 sudah copot. Apakah normal? Juga sepertinya ada yang bolong. Mau ke dokter gigi ditahan karena pandemi ini, mungkin minta sarannya kali ya Dok ya itu. Bu, saya aja ya Bu, sama anak saya juga kemarin cabut gigi tapi nggak di tempat praktek. Betul, usia 6 tahun adalah mulainya gigi berguguran, itu mulai musim gugur itu 6 tahun. Cuma saya nggak tahu ya Bu ya, ini gigi yang mana. Giginya sekarang ada 2 yang goyang dan 2 sudah copot ya. 6 tahun itu biasanya gigi depan dulu ya, gigi bawah yang depan, karena dia mau ganti gigi baru. Itu karena yang goyang karena tidak bisa ditunda dulu ke dokter gigi, boleh anaknya dibantu sama ibu untuk digoyang-goyangin Bu. Digoyang-goyangin depan, belakang, sambil dia nonton TV digoyang-goyangin. Agak sakit tapi kalau dia terus-menerus itu bisa digoyang-goyangin dulu depan, belakang gitu sampai dia goyang banget. Kalau misalnya sudah waktunya buka puasa, bisa ditetesin pakai es krim, nanti ada agak baal-baal sedikit, tarik aja pakai tisu. Itu sih yang saya lakukan ke anak saya kemarin. Kebetulan memang giginya goyang usia 7 tahun. Nah, itu seperti itu Ibu. Tapi kan orang tuanya nggak tega buat nyabut, narik gigi anaknya, nggak akan tega. Habis itu ngeliat darah di gigi anaknya mungkin itu nggak akan tega. Belum anaknya yang meringis-ngeringis itu nggak akan tega. Tapi dengan berjalannya waktu, gigi goyang itu akarnya akan makin terserap oleh tubuh. Jadi nanti dia lama-lama goyang sendiri. Jadi ditunggu aja sambil dibantu dengan yaitu digoyang-goyangin tadi. Gitu. Nah, untuk gigi yang bolong. Gigi yang bolong itu kan tadi saya udah bilang ada 3 klasifikasi, ada superficial, ada media, dan ada profunda. Kalau masih superficial itu dia masih di email, jadi emang udah lubang,
masih di email, dia belum sakit, paling yang nggak nyaman gitu ya. Nah yang kedua adalah media, lubang karies gigi di media itu udah ada rada sakit ngilu. Itu mungkin pertama tidak nyaman sakit ngilunya. Yang kedua suka nyangkut makanan, suka nyangkut makanan. Lalu yang ketiga adalah, nah ini yang ketiga itu yang profunda. Ini yang biasanya menyebabkan sakit. Apabila sakitnya masih bisa ditahan, itu ya udah punten ditahan dulu aja daripada ke dokter gigi. Yaitu dengan resiko infeksi yang tadi sudah saya sampaikan. Dan apabila sakitnya, bisa ini, sekarang kan udah banyak dokter gigi yang konsultasi by WA, bisa ke situ dulu, paling nanti kita resepkan obat. Lalu yang kalau udah yang sakitnya sakit banget sih mungkin ya harus ke dokter gigi, dan biasanya yang mungkin yang masih buka, saya kurang tahu, saya belum dapat informasinya rumah sakit mana yang masih dokter giginya buka, tapi sepertinya rumah sakit masih buka, mungkin bisa dibawa ke dokter gigi yang ada di rumah sakit, mungkin gitu Bu. Jadi untuk kondisi gigi bolongnya tuh dilihat dulu apakah emang udah sangat mengganggu banget apa enggak gitu ya. Kalau udah sakit banget itu ya barulah udah minum obat nih, misalnya udah diresepin obat analgetik, udah diresepin antibiotik, lalu masih sakit, ya udah mungkin dicari aja dokter gigi yang masih menerima pasien. Biasanya di rumah sakit, karena rumah sakit kan APD-nya lebih lengkap ya biasanya. Oke Bu, ini ada lagi. Bu dokter, saya Syifa Nur Salima, izin bertanya, kalau lagi sakit gigi, orang tua dulu suka nyuruh kumur-kumur pakai air garam, dan memang sedikit-sedikit suka hilang sakitnya. Nah, apakah penggunaan air garam untuk mengurangi sakit gigi itu aman untuk gigi kita? Ya, iya, nggak tahu kenapa ya, saya kok kayaknya pasti akan ada deh nanya yang seperti ini. Pertanyaan seperti ini kayaknya pasti muncul. Ya itu dari dulu memang berkumur air hangat pakai garam ya, katanya bisa mengurangi. Kalau menurut saya sih bisa dicoba karena memang banyak pasien yang mengatakan itu bermanfaat untuk mengurangi sakit, dan nggak berbahaya kok, itu garam nggak berbahaya. Masih bisa. Kalau menurut saya nggak apa-apa, obat kumur-kumur memakai air garam nggak apa-apa. Tapi ya itu tetap yang tadi sikat gigi, pembersihan sela-sela gigi itu tetap harus dilakukan. Nggak apa-apa. Jadi aman ya Bu dokter ya? Aman. Ya itu untuk airnya, apakah itu harus air hangat atau air dingin juga boleh? Katanya enaknya sih pakai air hangat Bu. Soalnya kalau misalnya ada gigi lubang nih, kumurnya pakai air dingin pakai air garam, tapi dia lubang, itu linu Bu, jantan terawas, jantan lebih enak banget. Oh gitu. Mungkin bisa dicoba sama saya. Dicobain menurut yang ini. Tapi kalau menurut saya garam aman ya, nggak toksik gitu. Kalau garam, insya Allah nggak apa-apa. Oke, Bu dokter, ini ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya sama-sama kayak yang sebelumnya. Ini dari Ike Cahyani. Dok, izin bertanya, kayak kalau yang lagi pakai bracket ada perawatan khusus nggak selama pandemi? Maksudnya diberikan kekhususan nggak gitu kalau misalnya pakai kawat gigi gitu? Ya tentunya. Selain selama nggak pandemik juga harus diperhatikan ya kalau yang pakai bracket mah, karena kan itu ada bracket itu jadi benda asing kan di rongga mulut, jadi benda asing, terus sisa makanan makin untuk nyangkutnya itu kan makin kemungkinan besarnya makin mungkin aja untuk nyangkut susah dibersihkan. Makanya ada sikat gigi khusus kan untuk yang memakai bracket itu. Untuk yang memakai bracket itu dia pertama harus sering-sering kumur atau minum lah boleh. Harus sering berkumur, lalu dia harus lebih sering sikat giginya dan lebih sering memakai yang sikat yang khususnya itu, yang kayak sikat botol itu bisa.
Punya nggak ya mungkin? Biasanya sih dikasih sama dokternya sikat gigi khusus. Lalu itu dijaga kebersihannya. Nah, itu ya perawatan khususnya yang itu aja. Karena oh ya sama mungkin tidak makan makanan yang lengket. Permen karet, cilok, cireng, nukarar itu, nah itu jangan. Kalau bisa jangan, karena nanti kalau copot ya tetap harus ke dokter gigi kan susah juga gitu. Jadi sebaiknya dijaga dulu aja seperti itu makanannya. Terutama ya. Jadi lebih harus hati-hati ya dok ya kalau ngunyahnya juga tong gebras-gebrus teing gitu. Kemudian nih dok ada lagi dari Nia Oktaviani, dok izin bertanya, gigi saya sudah keropos dan patah-patah hingga tinggal sisa-sisanya saja. Usia saya 39 tahun. Sebaiknya bagaimana dok? Tentu saya saat ini menunda pergi ke dokter gigi karena pandemi ini. Tapi sebelumnya dok, itu sama saya juga dok, jadi curhat. Jadi gigi saya tuh Pantenan bu. Jadi gigi Kumaha bu? Jadi sama bu, saya juga kayak ibu Nia ini patah-patah sedikit-sedikit gitu. Itu bagaimana dok? Tapi sakit nggak bu? Pertama itu ya, gigi saya sudah keropos. Nah itu kan pertama keropos lalu merek plek gitu ya kalau kata orang Sunda, plekan gitu. Jadi lama-lama tinggal sisa akar. Kalau dia sakit, kita kasih obat analgetik. Apabila dia bengkak, berarti kita harus tambah dengan antibiotik. Nah, masalah berikutnya adalah udah dikasih nih 2 obat, tapi masih sakit aja dan masih bengkak aja. Ya udah itu mah masuk ke kasus emergensi. Itu bisa ketemu dokter giginya. Ya itu, cuman saya belum tahu ya siapa yang dokter di mana yang masih menerima hari gini selama pandemi gini. Tapi selama apabila antibiotiknya udah habis dan sakitnya berkurang, ya mungkin ya satu itu dijaga kesehatan dan kebersihannya seperti itu. Jadi karena kalau nah ini sisa-sisanya aja, berarti mungkin sudah sisa akar ya. Sisa akar itu udah menjadi benda asing di mulut. Jadi kalau misalnya kita daya tahan tubuhnya rendah, itu bisa makin bengkak. Nah itu nanti kan tadi saya sudah sampaikan di slide tadi kalau ada pembengkakan itu bisa segera, itu termasuk kasus emergensi dengan catatan udah pernah minum obat, karena kita kan nggak mungkin ya ngasih antibiotik terus, itu nanti bakterinya makin resisten, belum efek sistemiknya. Itu sih yang kita pikirkan juga. Makanya selama pandemi ini tuh bukan hanya pasiennya bingung gitu mau ke dokter gigi, dan kami juga tuh bingung gitu, apalagi misalnya kita lagi merawat pasien, lalu kepotong adanya pandemi ini, kita harus berhenti nggak praktek. Kan itu obat yang ada di rongga, yang ada di gigi pasien juga itu terlalu lama, yang nggak baik juga. Nah, jadi ya kita juga bingung ini harus gimana gitu. Jadi ya makanya saya ditekankan di sini, tolong jaga kebersihan mulutnya di rumah. Nah itu yang tadi, yang 6 itu, jangan lupa sikat giginya, itu harus lebih ekstra lagi gitu. Oh iya, berarti dok dilihat dulu ya efeknya, apakah emang pas gigi patahnya itu bengkak atau enggak gitu ya? Kami bengkak karena sih harus di antibiotik bu, kalau udah ada bengkak, tapi itu udah abses, biasanya sih harus dikasih antibiotik. Oke bu, selanjutnya ini ada dari Ibu Hanifah, kayaknya saya kenal ya ini Ibu Iva. Katanya Bu Dokter, apakah dengan menggunakan sikat gigi punya orang lain dapat menyebabkan kesehatan mulut terganggu? Mohon atau Ibu pakai sikat gigi orang lain sama-sama bakteri dong. Nah itu gimana kalau yang punya sikat gigi yang sebelumnya ternyata dia terinfeksi COVID? Ya sama aja, itu sama dengan memindahkan virus ke diri kita ya. Enggak bu, jangan sampai satu sikat gigi dipakai oleh beberapa orang, itu aduh enggak bu. Jangan bu, sama aja dengan barter penyakit itu sih, barter infeksi virus bakteri segala rupa wujud. Sebaiknya jangan bu, orang yang punya sendiri aja harus sering diganti ya bu ya. Nah itu dok, kalau misalnya penggantian sikat gigi itu minimal berapa
waktunya gitu? Macam-macam ya kan, tingkat ngebersihin gigi orang tuh ada yang yang tenaganya gitu ya, ada yang pelan-pelan gitu. Terus sikat gigi juga ada macam-macam, ada soft, ada medium, ada hard. Nah yang soft itu kan lembut, jadi biasanya orang tuh pakai tenaga gitu ya, karena merasa kebersih gitu, jadi pakai tenaga makanya cepat. Yang soft biasanya cepat megar-megar. Nah, jadi ciri-ciri sikat gigi yang harus segera diganti adalah yaitu bulu sikatnya tuh udah nggak ada contohnya. Bulu sikatnya itu udah nggak lurus rata, jadi udah ada yang sana sini, itu harus diganti. Sikat gigi itu ada warnanya tuh. Nah, kalau warnanya udah memudar, itu udah saatnya diganti. Tuh. Jadi nggak ada kayak ukuran berapa lamanya. Jadi ya kalau sikat giginya udah nggak baik gitu bentuknya, ya udah itu langsung diganti aja, karena efek pembersihan ke giginya juga nggak akan maksimal kalau bisa dirasakan kan kalau yang udah kesana sikatnya, jadi ngebersihinnya udah nggak maksimal, jadi udah nggak bersih gitu. Jadi lihat kondisi sikat gigi mungkin ya Bu ya. Nah kemudian ini ada dari Bu Ira Siti Rohmah, saya juga kayaknya kenal gini. Dok, sebaiknya ganti sikat gigi itu berapa minggu sekali? Oh tadi udah mungkin ya. Ini yang kedua. Nyambung dengan yang tadi. Ada rekomendasi pasta gigi dan obat kumur menurut dokter yang aman mungkin? Oh ini mah iklan atau Bu, saya nggak ada pesan sponsor di sini. Offline aja Bu ya, offline. Pokoknya bentar. Pasta gigi yang mengandung, baru nyumput ini ya. Ini iklan Bu, nggak boleh ya. Yang mengandung potasium sitrat, zinc sitrat, hidroksiapatit, itu tuh penting, hidroksiapatit, sodium monofluorofosfat. Nah itu, yang ada kandungannya itu baik Bu. Pokoknya yang ada kandungan yang tadi disebutkan gitu ya. Tadi disebutkan, mangga kayak di pelarian. Oke, Bu Ira offline ya, nanti offline aja sama Bu Denter ya. Obat kumur, nah obat kumur juga sama, tadi yang mengandung apa itu? Povidone iodin sama chlorhexidin glukonat. Tapi untuk obat kumur ini yang saya sarankan povidone iodin dan chlorhexidin glukonat ini dua merek berbeda ya Bu. Itu dia antiseptik. Jadi memang untuk terutama untuk yang ada sakit, ada sariawan, pokoknya ada di rongga mulutnya ada nggak sehat gitu, itu bisa pakai povidone iodin atau chlorhexidin. Tapi ini tuh rasanya nggak enak dan kalau keseringan dipakai itu akan merubah flora normal di dalam mulut. Jadi yang tadinya bakteri baik ya ikut mati. Jadi jangan pakai untuk penggunaan secara terus-menerus. Maksimal biasanya saya ke pasien itu tapi kalau 3 hari masih itu bisa membantu untuk mengurangi nyut-nyutan di gigi. Kalau 3 hari masih sakit bisa sampai 7 hari, sehari sekali aja. Saya sih sarankan begitu karena rasanya nggak enak Bu. Povidone iodin chlorhexidin glukonat itu untuk yang untuk ada yang ya di rongga mulutnya ada sakit gigi, ada sariawan, bisa pakai itu. Tapi untuk kayak apa itu ya obat kumur yang penyegar itu sih bisa juga dipakai, tapi ya sama, tetap jangan terlalu sering dipakai. Efeknya juga nggak baik ke rongga mulutnya, dan bahkan ada yang karena dipakai terlalu sering jadi ada sensitif di mukosanya itu karena pemakaian obat kumur yang antiseptik tadi itu bisa jadi sensitif mukosanya, ada kejadian seperti itu. Jadi bijak juga sih dalam memakai obat kumur, itu harus bijak juga, harus sesuai indikasi. Oke Bu. Kemudian Bu, ini ada pertanyaan dari Fidayan. Selain jaga kesehatan gigi di masa pandemi COVID-19, ditambah juga jaga kesehatan gigi di masa bulan puasa. Bagaimana jaga kesehatan
kesegaran mulut, maaf, agar tidak terjadi kekeringan, di mana apabila rongga mulut kering, riskan sekali akan COVID-19 karena akan nempel di rongga mulut atau tenggorokan. Tapi apabila tidak puasa, bisa minum agar COVID-19 terbawa oleh air ke lambung sehingga COVID-19 mati. Mungkin ini kaitannya, kan puasa nggak boleh minum mungkin ya dok ya? Kalau itulah, betul. Nah itulah tadi yang saya sarankan juga ya, selama puasa ini memang menjadi lebih salivanya kan sedikit. Jadi kalau ada yang sakit gigi juga, yang ada sakit gigi itu makin sakit kerasanya karena kita tidak ada efek pembersihan. Selain jaga kesehatan gigi di masa pendek, kesegaran mulut agar tidak terjadi kekeringan. Tapi insya Allah enggak lah ya Pak ya, dilindungi ya orang yang berpuasa mah insya Allah. Memang daku mahadei, masa kita mau sering-sering berkumur juga kayaknya itu makruh ya untuk sering-sering berkumur selama bulan puasa ini. Jadi mungkin dibantu ketika nanti setelah buka puasanya minumnya yang anget-anget kayak gitu. Jadi kalau saya sarankan sekarang sering-sering aja berkumur. Nggak mungkin Pak saya menyarankan itu karena ya itu kan nggak bagus juga ya, itu makruh ya kalau untuk sering-sering berkumur selama bulan puasa ini. Kalau saya pikir dengan terjaga kesehatan gigi, mengikuti tadi yang sikat gigi yang 6 tadi itu, sikat gigi, terus dental floss yang tadi dirunut itu, insya Allah nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa. Nah, gitu. Itu kemudian ada dari Yul Maulini Ronaldo, dok izin bertanya, bagaimana cara mencegah bau mulut padahal sudah sikat gigi sampai kumur-kumur, apalagi di bulan Ramadan ini ya dok ya? Oh ini bau mulut itu bisa disebabkan ya betul adanya gigi berlubang. Yang kedua adanya karang gigi. Nah ini nih yang harus dilihat ada waktu sebelum pandemi ini ya, apakah rajin ngebersihin karang gigi ke dokter giginya enggak, apakah rajin konsultasi jadi ke dokter gigi itu kan bukan hanya karena ketika pas sakit gigi. Jadi 6 bulan sekali ke dokter gigi itu adalah harus karena kita untuk membersihkan plak dan karang gigi. Dilihat nih apakah karang giginya banyak atau enggak, karena karang gigi juga bisa menyebabkan bau mulut. Kan ini kan padahal giginya tidak ada yang bolong. Nah itu nggak tahu. Kadang pasien bilang giginya nggak ada yang bolong, tapi setelah kita cek biasanya ada tuh kecil atau enggak, terutama untuk gigi ujung yang susah kebersihin. Ya biasanya itu bisa menyebabkan bau mulut. Kalau saya sarankan sih dilihat dulu itu ada karang giginya apa enggak. Mencegah bau mulut, nah itu. Kalau bau mulut selama puasa mah eta benten deui ya, memang semuanya juga bau mulut ya kalau selama bulan puasa ini mah. Tapi kalau bau mulut yang disebabkan oleh lubang atau oleh karang gigi itu harus dilihat dulu. Ya itu. Jadi periksa ya dok ya? Kumaha? Harus periksa dulu itu sama sendiri aja dilihat ada karang gigi nggak di ini atau ya diingat kapan terakhir membersihkan karang gigi, karena idealnya 6 bulan sekali itu dibersihin, di scaling dibersihkan karang giginya, itu yang bisa bersih lah jadi karang giginya. Apalagi pandemi gini kan nggak bisa ketemu dokter gigi, misalnya baru bersihin karang giginya setahun yang lalu, ya udah pasti itu mah akan bau mulut gitu. Gitu. Tapi saya dengar dari teman dok, katanya kalau emang lagi sakit gigi itu nggak boleh sikat gigi ya. Maksudnya gini, lagi sakit nih, kerasa sakit gigi. Itu kalau bisa katanya jangan sakit gigi dok. Emang bener ya? Jangan sikat gigi kalau lagi sakit gigi. Enggak sih. Kalau sakit gigi itu kan berarti si bakterinya tuh lagi untuk sakit gigi yang spontan, misalnya dia lagi diam juga nyut, itu berarti bakteri masuk ke saluran syaraf, ke syarafnya. Jadi nggak apa-apa sikat gigi. Justru biasanya malah jadi enak habis sikat gigi. Cuman giginya jangan kencang-kencang karena biasanya nanti jadi berdarah. Tuh. Oh iya. Kemudian dok ada pertanyaan lagi, ini dari Muhammad Anwar, dok izin bertanya, anak saya giginya berlubang
dan sering sakit gigi. Saya mau ke dokter gigi tapi dia takut. Bagaimana caranya agar anak mau dibawa ke dokter gigi? Makanan apa saja yang sebaiknya dihindari? Anak ya. Nah ini ya, belum pernah ya, mungkin belum pernah ke dokter gigi sama sekali ya. Sepertinya saya mau bawa ke dokter gigi tapi dia takut. Oh mungkin ini belum pernah dibawa ke dokter gigi. Jadi trik tips gitu ya untuk pasien anak itu, terutama untuk yang belum pernah dibawa ke dokter gigi, Pak. Satu, saya meminta kepada para orang tua, satu, jangan bawa anak ke dokter gigi ketika sakit gigi. Jadi, ya itulah, 6 bulan sekali ke dokter gigi itu jangan pas sakit gigi aja, jadi anak itu nggak takut. Jadi udah mah sakit nyut-nyutan, ini disuruh ke dokter gigi ketemu alat, apalagi baru pertama. Nah, yang kedua, kalau anaknya itu baru pertama nih, atau belum pernah ke dokter gigi, baru ketemu sekali sama dokter gigi, bapak ibunya teh jangan langsung maksa, cabut aja dok, tambah aja dok, jangan gitu. Jadi kita itu ada trik-triknya. Jadi anak itu pertama akan kita perkenalkan dulu sama alatnya. Jadi si anaknya teh dibikin nyaman dulu sama dokternya gitu. Jadi dibikin nyaman lah anaknya. Sampai dia mau buka mulut sendiri, itu baru kita bisa melakukan tindakan. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Jadi sebelum dibawa ke dokter gigi, dikasih tahu dulu, nanti mau ketemu dokter gigi nih, dokter gigi itu adalah begini, 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 diterangkan. Nanti pada kunjungan pertama ini jangan dipaksa anaknya untuk ditindak. Jadi ya wayah nak, jadi kita memang harus perkenalan dulu sama pasien anaknya, kita harus perkenalan dulu, sampai si anaknya benar-benar nyaman sama dokter giginya. Nah, itu. Lalu makanan apa saja yang sebaiknya dihindari? Makanan yang dihindari ya yang manis-manis, Pak. Terutama itu ya, yang manis karena bakteri itu suka sama yang makanan manis. Dan yang penting sih sering kumur-kumur sama sikat gigi, berarti kalau udah ada lubang gigi. Gitu. Mungkin kalau misalnya udah sakit banget lah, dikonsultasikan dulu Pak ke dokter, bisa kita resepkan obat, gitu. Paling diobatin dulu. Gitu, Bu. Tapi bener ya Bu Dokter ya, itu jadi PR orang tua banget kalau emang anaknya takut gitu kalau diajak ke dokter gigi. Nah itu Bu, saya teh kadang ya tahu lah mungkin ya pasien-pasien anak saya. Ibu-ibu mungkin tahu saya kalau ke pasien anak kayak gimana. Teman-teman saya sendiri ini ya. Di ini anak gue nggak mau ke dokter gigi ya. Begitu dia datang ke saya, jangan suruh saya ngapa-ngapain. Saya bilang gitu, jangan maksa saya untuk ngapa-ngapain. Jadi pasti saya kenalan dulu sama anaknya, sampai anaknya itu tuh benar-benar nyaman sama saya. Dari yang digendong sama ibunya duduk, sampai dia duduk sendiri, dia mau buka mulut, itu tuh ada tahapnya Bu. Jantan, ya itulah. Jadi orang tua teh sabar, kasihan sok. Ibu bapaknya juga sok kalau dibor kan sieun komedi ya anak kecil kan ya gitulah. Jadi jangan dipaksa lah, kasihan. Karena kalau udah trauma, dia traumanya terus. Kalau dia udah pergi, dia akan terus trauma. Oh iya dok, benar ya. Kemudian dok, ini ada dari Pak Ujang Hidayatullah, izin curhat dok, kenapa gigi suka ngilu terus sakit kalau ngunyah, biasanya 5-14 hari tanpa diobati sembuh dan kambuh lagi. Pertanyaannya bagaimana cara perawatan dan solusinya? Oh gigi ngilu mungkin ya dok ya? Gigi ngilu terus sakit kalau ngunyah, gigi ngilu sakit kalau ngunyah, ngilu aja ya? Ngilu aja. Ngilu aja. Nah ini, jadi sakit itu ada macam-macam ya. Terus sensitivitas pasien juga macam-macam. Ada yang ngilu teh, yang ngilu nyut gitu dah. Ada yang ngilu nyut gitu teh, ada yang aduh sakit banget dok. Ada yang seperti itu. Jadi kadang ya kita teh harus konfirmasi lagi lubangnya seperti apa. Sedalam apa maksudnya, salah. Lubangnya sedalam apa. Jadi kalau di sini saya bacanya gigi suka ngilu, berarti dia mungkin masih di superficial atau dia sampai ke media. Ke media ya. Sebentar saya ambil dulu ini Bu.
Jadi si superficial sama media itu jadi sudah sampai ke dentin, ada email, dentin, dan syaraf. Kalau dari ngilu ini mungkin dia masih di superficial sampai ke media. Sakit kalau ngunyah, berarti itu sudah ke media. 5 sampai 14 hari tanpa diobati sembuh dan kambuh lagi. Tanpa diobati sembuh. Nah, ini tanpa diobati sembuh berarti dia belum ke saluran syaraf. Dia belum ke syaraf dan kambuh lagi. Bagaimana cara perawatannya dan solusinya ya? Yang seperti tadi Pak, supaya sampai tidak sampai ke syaraf. Jadi itu lubang. Punten ieu teh aya lubang henteu nya. Karena gigi ngilu juga bisa jadi gusinya yang turun. Nah, ini nggak tahu juga nih. Kalau giginya ngilu karena gusinya turun, biasanya saya sarankan untuk dioles dulu sama pasta gigi untuk gigi sensitif. Itu kalau leher apa itu gusinya yang linu. Tapi kalau ngilunya karena ada lubang, berarti yaitu sikat giginya harus maksimal. Sama biasanya saya sarankan apa itu kapas dibulet-bulet gitu dimasukin kalau mau makan, tapi begitu selesai makan kumur buang itu Bu. Jadi si kotorannya teh nggak masuk ke dalam, tapi ingat jangan didiamin, harus langsung dibuang begitu selesai makan. Itu perawatannya itu ya Pak, bisa dibantu sama itu Pak. Jadi kalau misalnya ada lubang ditutup aja dulu sama kapas dikecil-kecilin gitu, ditutup ke lubangnya, beres makan buang. Tapi kalau ternyata linunya dari gigi sensitif karena gusinya turun, itu bisa dioles dulu sama pasta gigi sensitif. Banyak mereknya untuk pasta gigi untuk gigi yang sensitif, dioles dulu. Jadi habis sikat gigi diambil oles, lalu diolesin ke gusinya, didiamkan 1 menit baru kumur. Paling seperti itu. Oh, jadi sakitnya itu nggak harus berasal dari giginya mungkin ya Dok ya, dari gusi juga berpengaruh. Itu gusinya biasanya yang turun. Karena teknik sikat giginya seperti ini kan, jadi kadang gusi gigi atasnya naik atau enggak gigi bawah turun. Itu namanya gigi sensitif, disebabkan oleh turunnya gusi. Jadi bisa dioles pakai pasta gigi yang sensitif itu. Kandungannya dia bagus untuk jadi si hidroksiapatitnya itu menutup dentin giginya. Itu Bu. Oh iya Bu. Kemudian Bu, oh ini ada jawaban dari Bu Iva yang tadi katanya anak kecil susah ke dokter. Kalau Arjuna senang ketemu Bu Dokter Diana, katanya wah kayaknya ada cerita Bu. Pernah nggak sih Bu Dokter pun dihadapkan dengan anak yang emang dia tuh takut banget ke dokter gigi sampai nggak jadi gitu. Banyak banget. Alhamdulillah saya Maya kalau ketemu pasien anak tuh dasarnya senang anak kecil. Jadi ya pelan-pelan. Juna juga dulu kalau nggak salah nggak mau kan. Juna tuh dulu nggak mau ke dokter gigi. Yang ke dokter gigi tuh tetehnya terus. Terus Juna yuk periksa nggak mau. Sampai sekarang malah suka kalau ketemu dokter dia. Lucunya Juna. Yaitu untuk orang tua kalau bisa jangan dipaksa deh anaknya untuk ke dokter gigi kalau lagi sakit. Maksudnya dipaksa untuk datang, tapi jangan dipaksa untuk segera ditindak hari itu juga. Jadi kami itu memang ada tahapnya, kami itu ada triknya untuk mengatasi pasien anak itu, ada triknya gitu. Jadi kita itu harus pelan-pelan banget karena ketika anak itu sudah trauma, dia akan trauma terus sampai dewasa. Kebayang kan nanti kayak gimana gitu giginya kalau nggak diperiksa-periksa ke dokter gigi karena trauma. Nah, jadi dijaga supaya ketika dari kecil ya nggak dibikin trauma ke dokter gigi. Terus jangan ditakut-takutin, nanti disuntik ke dokter gigi. Iya. Entong atuh. Insya Allah dibikin nyaman dulu aja sama anak mah.
Berarti orang tua harus ini ya, maksudnya harus ngasih pengaruh. Kalau pasien anak mah ya peran orang tua juga penting sekali karena kan orang tua yang tahu ya anaknya itu seperti apa sifatnya, ketakutannya seperti apa. Anak takut harus diapain itu kan orang tua tentunya lebih tahu. Cuman kami di sini bertugas kalau saya sih anak itu dibikin nyaman dulu aja. Dibikin nyaman dulu, dibikin senang dulu ke dokter gigi sampai akhirnya nggak sakit gigi pun pengen ketemu dokternya gitu. Bu ya tadi. Salah satunya Arjun tadi ya pengen ketemu ibu karena senang ketemu dokter. Kan pinter ya sama pinter. Kemudian ini ada pertanyaan, dong mau bertanya apakah kadar fluoride pada pasta gigi anak-anak dan dewasa berbeda? Beda Bu, benten. Beda, bisa dilihat dari itunya, dari kandungannya. Makanya kalau pasta gigi anak mah nggak apa-apa ya, tertelan, karena kan fluoride-nya nggak terlalu banyak. Kalau apa? Kayaknya saya nyontek dulu ini. Di sini, nah ini iya beda Bu. Jadi fluoride untuk makanya ada pasta gigi dewasa itu kan nggak boleh untuk anak 2 tahun itu ada nggak boleh. Jadi memang ada peruntukannya karena kandungannya juga beda-beda. Gitu. Kadar fluoride-nya beda. Kadar fluoride-nya beda. Oh gitu. Terus kalau misalnya pasta gigi untuk anak-anak nih dok, itu batas usianya sampai berapa tahun pemakaiannya? Macem-macem tergantung anaknya. Kalau anaknya udah tahan pakai yang pedes, ya boleh dikasih. Cuman iya nih, kalau ngasih anak pasta gigi tuh sebenarnya nggak apa-apa sih tertelan, tapi kalau bisa dia udah bisa kumur, jadi dipakainya sedikit aja dulu, dia udah bisa kumur, itu bagus pasta gigi anaknya. Tapi kalau misalnya anak saya umur 9 tahun masih pakai yang anak kecil. Anak saya pakai yang anak-anak. Tapi ya ada teman saya yang anaknya sudah pakai pasta gigi dewasa karena dia udah tahan sama pedesnya, karena dia udah ya suka sama rasanya. Ya itu nggak apa-apa, tapi sebetulnya sih pasta gigi dewasa itu digunakan untuk 12 tahun ke atas. Kalau 12 tahun ke atas. Kalau 12 tahun ke bawah sih masih bisa pakai pasta gigi anak. Tapi kalau yang ya itu kalau misalnya dia udah tahan, karena kan anaknya 9 tahun udah banyak gigi tetapnya, bisa dia pakai pasta gigi yang dewasa, udah bisa. Cuman ada pasta gigi dewasa yang tidak boleh. Nah, yang itu biasanya 12 tahun ke atas. Gitu. Oh gitu dok. Iya. Ini gak ada pertanyaan lagi nih dok. Bagaimana dok? Apakah kita sudahi saja atau bagaimana? Mohon. Iya siap. Nah, udah ya, udah nggak ada lagi lah. Memang resiko. Iya ya. Ya, udah nggak ada lagi ya Bu. Udah nggak ada. Sebenarnya ini ada dari Nia Oktaviani. Maaf. Tadi teman ya. Oh itu terusannya dari yang di atas. Siapa Bu? Ada? Udah semuanya. Udah ya, udah semuanya. Ya. Ya udah semuanya ya. Iya, ada yang ingin Ibu sampaikan untuk? Ya, baik. Ya udah intinya sih seperti itu ya Bu ya, selama pandemi COVID ini kan kita nggak tahu ya berakhirnya kapan. Jadi perlu diingatkan juga bahwa kami juga terdampak. Jadi ya tanggung jawab kami juga ke pasien agak terdampak juga. Jadi pengennya sih kami bisa praktek, cuman ya itu mengingat seperti saya di praktek di sini
APD saya nggak lengkap, jadi saya stop dulu. Di rumah saya udah 2 bulan nggak praktek, jadi di Unisba juga saya mengurangi kontak langsung dengan pasien per hari kemarin. Jadi kami memohon untuk masyarakat di rumah menjaga kebersihan giginya, minimal aja sikat gigi 2 kali sehari itu udah, ya Allah udah aman. Dengan makan makanannya yang bergizi, jangan yang terlalu sering yang manis-manis seperti itu. Yang asam-asam itu dikurangin, apalagi sekarang lagi bulan puasa juga. Paling itu minimalnya adalah dengan sikat gigi 2 kali sehari. Itu sudah tindakan preventif untuk ada masalah gigi selanjutnya. Tapi untuk yang apabila sudah ada masalah gigi, yaitu udah mulai sakit giginya, udah karang giginya udah banyak, boleh ke rumah sakit. Ada rumah sakit, tapi ya tetap sih rumah sakit juga emergensi ya, masih yang emergensi, yang darurat, yang memang kasusnya yang udah nggak tahan pasiennya itu bisa bisa dikondisikan dulu dengan rumah sakitnya. RSGM kayaknya buka deh, RSGM Unpad itu buka 24 jam. Apabila ada kondisi darurat yang tidak tertahankan, karena susah kan ya dokter gigi, aduh sekarang susah banget untuk yang praktek. Saya juga nggak tahu, nggak ada informasinya siapa-siapa aja. Rekan-rekan saya kebetulan sebagian besar adalah stop praktek. Jadi ya itu kebersihan mulut di rumahnya untuk dijaga. Apabila ada yang sakit, udah mulai sakit nggak tertahan, boleh langsung ke rumah sakit aja gitu. Dan yang pasti selama pandemi COVID ini, nanti kalau misalnya dokter gigi udah boleh praktek juga itu nggak bisa sebanyak dulu, jadi tetap dengan perhatian baik semuanya, karena desinfeksi ruangan itu harus satu pasien desinfektasi ruangan, pasien selanjutnya bisa 30 sampai 1 jam kemudian baru boleh ada pasien lagi. Jadi ya nggak bisa sebanyak dulu kita menghadapi menangani pasien, itu nggak bisa sebanyak dulu. Jadi mohon di rumahnya ya minimal lah dengan sikat gigi 2 kali sehari, insya Allah itu udah tindakan preventif untuk mencegah mencegah penyakit mulut, penyakit rongga mulut lebih lanjut. Insya Allah itu sudah tindakan preventif itu dengan sikat gigi 2 kali sehari itu udah cukup, Bu. Gitu. Okay. Terima kasih Bu Dokter. Ya ini benar-benar bermanfaat banget ya buat kita, apalagi yang PSBB, yang maksudnya itu yang kena PSBB kan harus diminimalkan untuk keluar ya Bu ya. Jadi tadi dokter udah memberikan saran nih kalau misalnya menjaga merawat sendiri itu lebih baik daripada kalau belum urgen itu lebih baik daripada kita harus keluar, karena kan usaha juga untuk memotong pencemaran virus tadi deh. Iya, karena kan sekarang memang harus di rumah ya Bu ya, mohon dijaga. Terus dengan kita ke rumah sakit juga kan itu takut juga ya sekarang teh. Mohon. Iya itu, jadi ya di rumah aja. Tapi ya kecuali kalau memang udah sakitnya tidak tertahankan, boleh mangga mungkin ke rumah sakit bisa ada yang buka. RSGM kayaknya buka. Ya Dok, jazakillah ilmunya, ya Allah ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua, terutama yang tadi sosialisasi ya untuk merawat, udah di rumah aja dulu rawat gigi sama jaga mulut ya di rumah. Dan kalau misalnya memang udah urgent baru gitu, itu perlu, sebenarnya masyarakat perlu tahu itu semuanya agar ya jangan, apalagi tadi kata dokter di rumah sakit kan tentunya menjadi infeksius juga sumber virus juga. Iya itu dia makanya. Lalu terima kasih, mungkin karena waktunya sekarang sudah jam 10:27. Terima kasih dokter, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Mohon insya Allah, hatur nuhun atas diangken. Kami yang berterima kasih dokter.
Saya senang kok sharing-sharing ini, insya Allah bermanfaat ya untuk semuanya. Mudah-mudahan sedikit sharing dari saya ini bisa bermanfaat, bisa dijalankan di rumah masing-masing, karena ya selama pandemi COVID ini kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi yang satu adalah yang utama adalah imunnya harus baik, itu aja. Gitu. Iya betul. Dokter juga sehat ya dok ya. Semoga diberikan kesehatan selalu, dihindari dari mara bahaya yang tidak cara dokter. Biar buat nanti peserta yang tidak mengikuti dari awal, insya Allah nanti akan kita upload di akun YouTube. Itu insya Allah full dari awal, apa yang dipaparkan sama Dokter Diana bisa ditonton di akun YouTube kami. Dokter, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.